Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garasi taksi pagi hari. Hari apa nih? Hari Kamis. Sibuk dengan apa nih? Dengan komplain. Hari ini garasi taksi kena komplain. Jadi turun mesin Kijang Super tahun 88. Jadi sebenarnya sih ya tetap aja sih. Komplainnya kenapa? Banyak komplainnya. Kita coba ulik komplainnya apa aja. Yang pertama komplainnya di gigi. Nah, di giginya ini di transmisi lah. Di transmisinya susah masuk. Coba kita tes. Ini udah diperbaikin. Jadi ini udah kita perbaikin. Ini udah kita perbaikin, cuman ya tadi ekspektasi yang punya sama kita terkadang memang ada perbedaan. Jadi memang harus lebih dipastikan lagi ekspektasinya seperti apa. Karena kita terkadang dengan mobil yang lama kita memikirkan budget. Nah ternyata yang punya nggak memikirkan budget, yang penting enak gitu. Nah jadi ini udah habis sekitar 15 juta. Nah ininya susah masuknya kemarin. Nah ini jadi sekarang udah lumayan. Jadi kemarin ketiganya ngeraba. Nah sekarang ngeraba nggak ya? Coba kita tes. Nah sekarang kayaknya lebih enak kayaknya. Kalau menurut saya, tapi kan balik lagi kita nggak tahu menurut yang punya. Kita samain persepsinya itu yang agak sulit ya. Menurut saya ini dengan ukuran mobil tahun ini termasuk enak. Tapi ini belum tahu dinyalain ya. Nanti setelah dinyalain itu masih enak seperti ini apa enggak? Ini enak. Yang kedua, ini kabur ini ya. Mbak Min itu udah enak, Mbak. Cuma nanti kita nyalain ya. Yang kedua adalah remnya terlalu dalam. Nah ini pembelajaran lah buat kita. Ketika kita nyerahin unit, memang benar-benar kita koreksi lagi. Kemarin memang agak kredit, ya agak keleleran lah. Tapi itu balik lagi. Ini juga masalah rem. Ini ada perbedaan juga nih sama customernya. Menurut kita sih udah oke. Cuman customernya pengen lebih tinggi lagi. Nanti kita coba apakah memang kalau kita bisa naikin kita naikin. Tapi memang bisa aja sih kita naikin ke atas. Itu cuman masalah setelan aja sih. Terus komplain yang ketiga, banyak deh komplainnya. Komplain yang ketiga adalah bocor dari karter. Nah bocor dari karter. Kenapa ini bocor dari karternya bisa bocor? Dia lebih ke karet sealnya itu rusak lah, megar lah. Jadi karet sealnya kurang bagus. Karena kena chemical ternyata dia nggak tahan. Jadi dia melintir. Nah akhirnya kita ganti pakai yang kita bikin sendiri, dimodif bisa, insya Allah aman. Tapi tetap nanti kita coba tes, mudah-mudahan nanti nggak bocor lagi. Ini hal yang biasa untuk yang turun mesin, maksudnya biasa itu ada komplain itu biasa, kita nggak ada masalah. Jadi memang ya pasti dari sekian unit pasti ada sesuatu yang bermasalah. Makanya kita pastikan ke teman-teman yang turun mesin dikoreksi lagi kerjaan yang kita lakukan ya, dikoreksi lah. Dari atas aman. Kemarin agak berisik tapi saya terus terang belum tahu itu kenapa. Sekarang jadi adem lagi pas saya datang. Saya nggak tahu diapain. Kayaknya disulap sama Bahmin ya. Mesin udah adem lagi. Terus ada lagi komplainnya itu di kecepatan 90 dia gerung. Nah buat ini perlu komentar buat teman-teman komunitas Kijang Super tahun 90 tahun 80-an lah, yang giginya masih 4 itu kalau dia kecepatan 90 itu sebenarnya gerung apa enggak gitu.
Kalau menurut kita sih pasti gerung, karena dia butuh gigi kelima, butuh transmisi yang kelima, jadi supaya dia lebih naik lagi menurut kita. Tapi ini saya minta komentar dari teman-teman yang komunitas lah, yang paham mobil-mobil lama, yang paham apakah memang harus kita tambahin gearboxnya jadi 5 atau bagaimana. Silahkan, karena kita terus terang baru kali ini kita nanganin mobil seperti ini ya. Terus ini balik lagi ke mesin ya. Buat teman-teman diketahui juga, jadi untuk turun mesin ini bukan untuk menambah kecepatan atau untuk mobilnya jadi lebih cepat atau bukan. Jadi turun mesin itu menstandarkan mobil yang tadinya rusak jadi nggak rusak. Misalnya tadinya bunyi kan, biasa kasus-kasus ini, contohnya kasus ini. Nah, kasus Kia Picanto ini kasusnya dia udah ngobos, jadi olinya sudah habis. Nah, kita ketika dia turun mesin itu kita hilangkan yang itunya. Bukan nanti ketika setelah turun mesin jadi ngebut nih mobil jadi 3000 cc, bukan. Itu bukan kerjaan kita. Nanti itu kita kerjain. Itu di racingnya, itu nanti itu mungkin di oversize segala macam. Tapi kita sementara itu seperti itu. Jadi misalnya ini ring sehernya udah kena, ring sehernya kita ganti, atau seal clamp-nya kita ganti. Nah, itu yang dikerjakan untuk turun mesin. Nah, ini juga persepsi beda lagi. Jadi ada beberapa teman-teman yang setelah turun mesin kok mesin mah sama aja, sama aja seperti awal. Ya memang kemungkinan sama kalau nggak ada masalah. Cuman yang membedakan nanti misalnya tadinya olinya habis, sekarang olinya nggak habis, atau tadinya ngebul sekarang nggak ngebul, atau apalagi tadinya bunyi sekarang nggak bunyi. Nah, itu yang kita kerjakan. Jadi supaya nanti teman-teman yang mau turun mesin bisa satu persepsi lah. Nah, kaitan misalnya tarikan mesin itu lebih ke kopling aja. Jadi kalau jadi memang ada kayak gini ya kadang-kadang. Lebih enak tarikannya segala macam. Itu kalau turun kopling. Jadi itu perbedaannya di situ ya. Jadi tarikan itu hanya sekitar rata-rata di kopling. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus komplainnya apa lagi? Aduh, banyak banget, nggak habis-habis nih komplainnya. Komplainnya adalah ini penuh nih komplainnya nih, nggak apa-apa. Ini buat pelajaran nih. Komplainnya adalah sebenarnya ini bukan komplain. Dan ini lagi di silen. Ini pun sebenarnya tadinya kan menurut kita mobil mau direstorasi ulang, makanya nggak kita mau dikupas lah di tempat lain, makanya nggak kita rapihin sampai detail. Nah, ternyata menurut yang punya lama, nggak tahu lah, pokoknya harus di ini. Sebenarnya menurut kita kan nggak usah, karena kalau kita rapihin seperti ini nanti dikupas lagi. Nah, tapi ya sudah, karena ini sudah permintaannya, kita kerjain aja. Jadi minta kita kerjain. Komplainnya itu, dan komplain yang sangat sepele sekali juga sama sebenarnya. Jadi pemasangan interior nggak kita pasang dengan asumsi tadinya memang menurut kita kan mau direstorasi ya, mau dirapihin, mau dicat, mau dikupas segala macam. Makanya beberapa nggak kita pasang supaya nanti nggak bongkar pasang. Nah, tapi ini bukan komplain, ini lebih ke permintaan lah. Nah, terus apalagi nggak ada komplainnya, apalagi sementara itu yang komplain untuk kijang. Nah, ini gambaran teman-teman yang mau turun mesin kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang teman-teman turun mesin dari sini terus ada apa-apa, ya memang seminggu 2 minggu pertama harus benar-benar dicek ya, karena memang ini namanya pekerjaan orang yang pasti ada sesuatu yang kemungkinan besarnya ada yang salah, bisa jadi walaupun kita sudah pengalaman segala macam. Tapi ya itulah, jadi sambil teman-teman jalan sambil ngecek. Kita dari segi kita udah pasti kita akan coba kasih list terbaru, mungkin akan lebih lengkap lagi, lebih teliti lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang mau ngerapihin mobilnya ke garasi taksi, monggo silahkan mampir ke garasi taksi. Lokasi kita di Cilengsi. Sebenarnya kita spesialis Vios Limo Yaris ya, cuman ya nggak tahu malah yang lain pada masuk. Splash, Kijang, Kia Picanto, apalagi di belakang ada Honda Civic. Jadi teman-teman silahkan yang mobil lain juga mampir ke garasi taksi ya.
buat kaki-kaki pengecekan gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.